Kemarin ada yang nanya Bapak Ibu sekalian, ketika saya live streaming itu, Pak Ustadz, saya seorang bujangan. Apa hukumnya onani itu Pak Ustadz? Saya masih bujangan. Hukumnya haram, termasuk perbuatan paksa, saya bilang. Apa solusinya Pak Ustadz? Solusinya menikah. Solusinya menikah. Kalau belum sanggup menikah, puasa. Kalau juga puasa tidak bisa, olahraga yang teratur. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raudhatul Jannah Pulau Jambu yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ke hari elok, cuaca bagus, orang pun ramai lo datang. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu yang hadir malam ini Allah berikan kesehatan selalu, amin. Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji awak malam ko bersumber dari surah Asy-Syura ayat 36 ya sampai 40. Nanti judulnya di tengah-tengah dapat judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa saja yang Allah berikan kepadamu itu semuanya adalah kesenangan dunia sementara. Ndak leneng kekal cik yura. Harata ndak kekal wak nawu harata. Bisa wak meninggalkan harata, bisa harata meninggalkan awak. Antul engkau suinya kan? Kalau awak meninggalkan harata, berarti awak ti mati. Kalau harata meninggalkan awak, ambil ti orang. Itu pangkat nah yuro kekel bisa pangkat meninggan awak, bisa awak meninggan pangkat ya. Kalau awak na meninggan pangkat berarti awak tina bangkit dulu. Kalau pangkat meninggan awak, awak tina copot dulu. Ina lebih yayo no terunio kale. Lelamu cik jual. Punya istri, bisa saja kita ditinggalkan oleh istri, bisa saja istri meninggalkan kita atau kita meninggalkannya.
Bisa cara hidup, bisa cara mati. Ada pemilih jauh Pak. Anak bertiga. Sudah dia bingung mancak dia untuk bini tu, dia alu dia bini tu. Pela abang rumah kerja, ni abang lagi. Ayo. Ngadu ke dana ibu dan nengok apa? Anak bertiga kau bola. Dan melaki bau dan beliknya. Sudah bingung mancak mak. Ton jauh ke wilayah provinsi, ajaran sobuk provinsi le. Kata singgung lo orang sekolah le. Sudah bingung mancak, ada campang laki deh. Kau jangan ya no sayang ke bini lo, ya no sayang ke bini lo kau. Saya campang awak sudah tu deh. Ibu tanya tu loh. Jembe ya no sayang ke anak kau le. Alon tantu le kijal dan cele lain. Tak ada orang kekal terus ni aku jujur ya. Apa saja yang kamu miliki kata Allah itu adalah kesenangan dunia sementara. Sedangkan yang kekal ada, yang abadi ada di akhirat nanti, yaitu surga. Jadi amak nak apa amak nak ni kesenangan dan sebantau kau nak ni kesenangan lama? Jawab. Nak lama nak sebantau? Sebantau. Kalau nan sebantau le dunia kau tiba. Paling umur 85 90 bangkit le. Lama-lama warna le. Kalau umur 10 tahun, 20 tahun. Magang-magang kunyang aja pukul noi duit dulu le. Bangkit aja lah capek. Nak kesenangan sementara ke sebantau atau kesenangan lama? Nak kesenangan nan lama 10 syarat dah. Kau tika jawab. Apa syarat dah? 10. Kesenangan di dunia kau tinjakur itu ndak ada lama tu dah. Iya yo wono sayang dia anak ke. Setelah itu dia peduli nak ada anak dulu le. Iya Pak. Lah baju kau pun sawit yang ngalang anak okey. Anak kau peduli nak ada le. Sayang ibu sepanjang jalan. Sayang anak sepanjang pengalan. Jadi ibu ya mana boleh? Sayang mana ke anak kau? Peduli nak ada le. Kalau ayahnya jadi raja, ayahnya kaya, anak jadi raja. Kalau anaknya yang kaya, amak jaya pembantu. Kau anak nama mak sampai shopping dan sampai belanja. Tinggal jo lah mak aku ngasuh cucu rumah. Itu nasi awak kah? Makonat ni awak kesenangan yang sesungguhnya 10 syarat dah. Nanti buka surah Asy-Syura ya ayat 36. Ambo mengaji itu pakai dasar sesodo. Tak ada di karang-karang. 1. Syarat yang pertama lillazina amanu. Amanu syarat dah. Iman kau tu jadi masalah gini kau. Iman awak, iman telu ayam, pantang telontung paca. Iman awak, iman sayur bayam, pantang pagi di bali layu. Iman awak, iman kerupuk, kau ni angin masuk angin, lembek. Jadi iman kau tu perlu dicastawi. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bapu cara menambah iman ada Ustaz? 1.
ikuti pengajian majlis ilmu. Ya. Nongen buya mengaji, ikuti pengajian wirid. Bertanya ndak kau tu wirid tu. Bapak Ibu, saya sekarang selama pensiun ini lah 9 bulan dan ku pensiun ke Ibu. Masuk ke 10 oleh pensiun. Apa kerja saya? Kerja saya dakwah 100%. Dakwah secara langsung ke masyarakat dan dakwah melalui media sosial. Macam ibu Dek Nur Hadi gua. Kemarin saya coba 1 minggu live streaming TikTok ceramah subuh. Hari pertama 3 atui orang menonton, Pak. Hari kedua 5 atui. Hari ketiga 8 atui. Hari keempat 1,500 atui. Hari kelima 2,000. Hari keenam 2,200 atui. Banyak sana orang apa namanya dan pakai pertanyaan, Pak. Dia bertanya langsung. Yang membuat saya bahagia adalah mereka mendoakan saya. Sehat ya selalu Bu ya. Sehat ya Bu ya. Sehat Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz panjang umur, mudah rezeki. Itu bahagia rasanya saya. Ya. Banyak pertanyaan. Tulis itu kali Pak, pertanyaan lo kali sambil saya menerangkan. Wah dan pulau ndak tolok ti hari tu leh. Hanya aku seminggu tolok dan harinya. Alah dan ubah mak. Apa balik? Senin Kamis. Nah, gara-gara Senin Kamis itu 1,000 orang tinggal leh. 1,200 orang nonton leh. 1,000. Bertanya. Maka ketika orang datang, kesempatan Bapak Ibu bertanya. Nak galak-galak je kita ngaji ke wirid ke kaji ke ni cuy. Kalau galak aja pelawak apa kau mai? Ya. Apa kaji ke ni jaga? Entahlah kau. Jelek kau galak apa deh. Ndak galak aja ke ni cuy. Kaji apa? Hah? Ada yang bertanya kepada saya. Nyododoi Kalimantan bertanya Pak. Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Banten, Jakarta, Kuala Lumpur, Malaysia. Tahu mana itu datang. Nanya saya. Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz. Anak saya tergila-gila kepada istri orang Pak Ustadz. Apa hukumnya? Apa hukumnya Pak Ustadz berselingkuh dengan istri orang Pak Ustadz? Lah banyak penyakit tu kini lubuknya dan no boleh nawo piti kata ala-ala. Hati-hati mak-mak kau ada pak-pak kau. Mo? Nak jenapa kau menyimpang bolo elok-elok. Kau nak bolo orang tu lagi. Bolo. Makan tunggui, suang nasi ro, seidong ro. Kena makan sarang, nyasa sarang, kopi sarang. Itu yo lagi, coba lo elok. Jadi itu sabuklah dalam jawaban itu. Apapun alasannya, hukumnya adalah haram. Tapi penyebab terjadinya perselingkuhan itu yang pertama kurang iman. Yang kedua kurang kasih sayang kedua belah pihak. Karena enggak laki aja berselingkuh itu apa dosi bagai. Yang mana peduli nama daerah? Sibuk tahu aja. Itu timakonya Bapak Ibu sekalian. Ada orang
sebulan na sesepai bapak pengantin baru tu pemantau lelaki cakap 2 tahun. Coba pikir apa ibu, apa yang akan terjadi seperti itu? Engkau laki salah apa ditinggal nah bonya jadi masalah soro sebulan wow pengantin bau wow apa laki le 2 tahun le baru pulang tiba ke laki lain le tapi apa yang terjadi le nak kena mana matanggo cina turun kalau kan cina itu nyo bawa bini 2 kali. Jadi terjadinya itu kenapa? Karena kurang iman, kurang bolo, kurang pelayanan. Tunjuk ke ibu-ibu rahasia kami ke laki ke ya. Kalau lok bolo ke laki ke ibu deh, masih hampir boleh kami deh. Pulang tang manen sawit pulang topong gota babok kayu tu. Boleh senang rumah kok. Nyomalin pakai kompor gas itu nya. Nak lama nasi lembok lah payu. Buar kayu. Apunya mak jago kotonggan. Ayong, ulung kapak dah kali yang lebar lah dia yang kali. Ilaha illallah. Nantilah dulu. Buang kapi apa dulu? Buang kapi goreng pisang atau goreng ubi. Tak perlu suwur dah. Beko inyo minta ro. Ulun na perlu yang lebar lah kali. Masih apa kali ro? Kena. Ketelingo bongok ko lu. Tiba ko jo berikutnya lah. Tapi di Pulau Jambu ko le akur-akur je nyo mak. Le kan? Le. Sebagian. Gulun aja tuh. Jadi iman itu akan meningkat kalau tauhid tambah ilmu lo. Tambah ilmu lo. Yang kedua, bersahabat dengan Al-Quran. Kodok kau baca mo? Kodok ikut ndoba tengok Al-Quran dodo. Jaga lolok HP nambah tengok. Iya nak. Antuk aja umat. Jaga lolok HP, kan lolok HP. Bila maca Quran kau? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Itu bersahabat dengan Al-Quran, tambah tidak iman awak dulu deh. Lillazina amanu cakap tambah iman awak, kaji Al-Quran. Siapa yang dokek je Quran, tengoklah perubahan itu. Maka orang Arab tu pak ibu-ibu, tak apa ya you cendu awak bertugas lumus sih kau jor pak. Ngaji semayang. Itu kau jor pak. Ngaji semayang. Tak ada ya you cendu awak kalau. Awak pagi, siang, sore, kau jor tahu ya. You belum pasor tak le peri-peri kojo. Semain terawih tak le buat kue. Buat kerupuk cancang, kerupuk jauhyong, cukui berbuat, ndak cukup biti lah. Orang tu ndak cerita awak lah, taklah. Kayo harap tu. Muka orang awak ndak tolok nikah je orang harap tu. Mahar 1 miliar. Orang awak mahar seperangkat alat solat. Murah wano mahar kawak ke ibu, sok naik mah. Buyanya watang ni. Seperangkat alat salat dibayar tunai. Berapa bono? Maka orang Indonesia nak tolok nikah juga harus lah. 1 miliar orang mahar mak. Piti kalau senang piti dia. Jadi iman awak bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana cara menambah iman kita adalah melalui ilmu. Dan yang kedua melalui Al-Quran.
Panjang dong mak, apa pula yang saya lanjutkan aja dulu. Yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun. Syarat yang kedua adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu hidup kita harus kita bersandar kepada Allah. Bersandar kita kepada orang pejabat, dia akan pensiun. Bersandar kita kepada orang kaya, dia akan bangkrut. Bersandar kita kepada orang kuat, dia akan tua, tidak bertenaga lagi. Bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya ajarkan satu doa ya. Bawa pulang doa ini, baca 7 kali pagi, 7 kali sore ya. 7 kali pagi, 7 kali sore. Baca doa Ustaz untuk menyerahkan diri kepada Allah jaga ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apal? Apal? Lasu aki. Ulang balik. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah menjadi hasbiyallahu. Cukup Allah Tuhanku, tidak ada yang lain lah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Keinginan seorang urusan Allah Ta'ala. Keengkau seorang saudara. Wa huwa rabbul arsyil azim. Engkau adalah Rabb yang maha agung. Siapa yang baca doa ini 7 kali, 7 kali pagi, 7 kali sore, Allah kabulkan hajatnya. Kalau ada orang niat buruk terhadap kita, Allah gagalkan. Bapak mau pergi motong, pergi ke sawit, dilindungi oleh Allah. Apa itu Pak? Tak ada ganggu leh. Aduh, binatang liar, binatang segala macam, orang berniat jahat, semua orang yang mengganggu kita, Allah hilang ada. Tak payah apa lah Pak. Bekok tiba rumah tengok mah. Surah At-Taubah 129. Surah apa? Surah At-Taubah ayat 129. Nampak yang ancak awano jadi ayat salat. Nyo kalau ayat salat tu pangkal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi kalau apa yang amat menjadikan ayat salat mulai dari laqad ya 128 mulai. Kalau apa mengambil potongannya saja baca dari hasbiyallah itu. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ndak no apel kini tengok Quran bekok rumahmu. Surah apa jaga? Surah At-Taubah ayat 129. Baca itu. Syaratnya 2. Nak boleh berhasil ya. 2 syaratnya. Yang pertama syaratnya hakul yakin. Yang kedua rutin. Rutin apa sawah terus menerus. Lihat tuh ya mama terus menerusnya. Pas terus menerus apa sawah roh? Tawi menawi. Nah, jadi syarat yang kedua kita berserah diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita
Seorang bulik-bulik jiwa kepada Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Ya. Itu nan kedua. Ala do nak bertanya. Boleh bertanya kanya? Ya, silakan Pak. Ha. 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 Kenapa jaga roh? Ah. Oh, lain arti. Oh, ndak telinga awak salah kah? Ah. Itu ya. Jadi kalau kasus yang seperti itu namanya berunding empat mata. Ndak bisa awak buka ke tempat ramai dah ya. Jadi tui sapo wadan enggak telinga orang kau enggak ada salah enggak kenyang. Nah, salah dong, tidak enggak. Nyerahin yang kau nyerahim. Ha. Nyo kadang kalau lah tua wae gigi kalau lah banyak tangga tu ndak topek sabui le Pak. Jadi makanya kalau orang lah tua ndak amu kedapan itu dia. Jadi gigi awak bagailah copot nyebisin ndak topek le. Jadi obatnya pertanyaan abang itu adalah kita apa namanya itu disebutkan secara empat mata. Tidak bisa kita kemukakan dalam forum resmi seperti ini ya. Nanti kurang enak pula. Entah caranya bu icin cakot ya. Ya. Nyadu kejadian dan cile turu Bapak Ibu sekalian. Ndak nawi mam nemen soji lu jadi le. Sekolah salamanya, sangkola mundur monggo, ko sangkola monggo, kalau monggo. Akhirnya ndak le. Jadi kalau dek keadaan ninyo cendetu dek lidah pulo cendetu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndak bisa ada nyabui anu dah. Itu lain cerita itu. Itu le orang imamnya sah. Tapi kalau masih bisa diperbaiki. Tapi kalau memang dek logatnya itu seperti tadi. Ada saudara kita yang tidak bisa ibu ain itu tak bisa apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tidak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu apa nawa? Tidak bisa kan? Jadi gitu seperti itu sementara ya. Nanti kita pandailah Bapak Ibu mengapakan masalah imam itu ya. Lanjut. Pertama iman, yang kedua tawakal, yang ketiga lagi walladzina yajtanibuna kabairal ismi, orang yang menjauhi dosa besar. Dosa godang kok apa Ustaz? Satu, asyirku billah, syirik kepada Allah, manduang Allah Ta'ala. Kedua, uququl waliden, doko ke gangge. Ini doko ke gantua, godang dosoro. Ya. Maka kalau ada apa-apa ibu-ibu yang hidupnya ndak bangkit-bangkit lah tuik lah mak. Apa gak salah ke mak doang maaf kesalahan ke mak ya mak. Maka kepada siapa saya berbuat baik ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Saya bukan berbangga-bangga, tidak. Ingin menunjukkan contoh aja ke bapak. Beki gimana seketek. Anak itu sekojo tuh di Kalimantan Utara Bapak Ibu sekalian.
Kina seketik dia melilado kan. Saya kasih uang ke ibunya. Ibumu, bapakmu. Tahu lihat? Ibumu, bapakmu. 3 ibu, 1 ayah. Maknya 3 ibu, 1 ayah. Punya Azal. Abang lo? Ya silakan. Azan dulu, nanti kita sambung lagi ya. Silakan. Tahu ujungnya? Nggak di azan. Lanjut aja. Besok kenapa? Atau lanjut ya. Jadi dosa godang syirik kepada Ta'ala, doko ke gantua, boleh menuduh orang pedusi elok-elok berbuat yang tidak baik, berbuat dosa, zina ya, termasuk tu dosa godang. Maka kita jauhi dosa. Sekecil apapun dosa ini harus kita jauhi. Kenapa? Karena dosa itulah yang membuat kita gelisah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, pengaruh dosa kepada kehidupan kita yang pertama, dosa membuat jiwa gelisah. 2, dosa membuat ilmu tertahan. Ilmu dulu. Yang ketiga, dosa membuat doa kita tertolak. Maka jauhi dosa. Baik dosa godang maupun dosa ketek. 1 iman, 2 tawakal, 3 jauhi dosa godang. Yang keempat, wal fawahis, jauhi perbuatan fahsya. Fahsya adalah perbuatan arahnya kepada seksual. Itu fahsya nomor. Ada fahsya, ada mungkar. Kalau judi itu mungkar Pak, enggak fahsya tu dah. Apun termasuk fahsya Ustaz. 1, nonton film porno, fahsya tu. Baca buku porno, fahsya. Ya. Onani, itu juga fahsya. Kemarin ada yang nanya Bapak Ibu sekalian, ketika saya live streaming itu, Pak Ustadz, saya seorang bujangan. Apa hukumnya onani itu Pak Ustadz? Saya masih bujangan. Hukumnya haram, termasuk perbuatan paksa, saya bilang. Apa solusinya Pak Ustadz? Solusinya menikah. Solusinya menikah. Kalau belum sanggup menikah, puasa. Kalau juga puasa tidak bisa, olahraga yang teratur. Nah, itu. Ikuti nama usaha gini Pak. LGBT, sesama-sama jenis, cinta sesama jenis, itu termasuk paksa juga. Dia bahayu sama gini kok. Perbuatan paksa kok arahnya seperti itu. Kayak umat Nabi Lut dulu. Jauhi du kojo-kojo macam itu. Ya. Ngintip itu termasuk juga itu paksa. Kalau zaman saya dulu pernah terjadi tu. Jangan nyajo orang berbau, pengantin bau, ngintip apa sawak Pak? Menyibuk. Menyibuk. Adi siam dek kawan nak gilang lador wah. Bayi dia nyibuk lah di dinding tu ha. Siram dek jayu apa lah pelope lagi le. Kau ni matur. Itu termasuk paksa tu. Jauhi perbuatan paksa. Ikut ya kini nama membuat masalah anak-anak wahusak kau ikut ya. Bisa dia awak kau. Mapu anak awak kau nak tengok kau kau. Tak bisa awak leh. Memuka apa ni salah awak dah. Dia tak bisa orang memuka apa anak tu nak. Nya ada lo gambarnya langsung, ada lo kunci rahasia pak. Tak bisa awak dah. Aku tiap bahayu kini. Pertama iman, kedua tawakal, ketiga menjauhi dosa godang, dan keempat jauhi perbuatan pasak. 5 cendol sudahnya. Yang kelima lah yang terakhir, yang kelima. Wa iza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila bangi
copek sadar. Jangan dipelamo-lamo bangi tu. Nya siapun bangi rumah tangga lo, Pak. Apa bangi ke amak ko atau amak bangi ke ayah anak ko? Hei. Siapa lu bangi? Kalau bangi tu manusiawi tu nya, Pak. Tak ada orang nanti ada kelas ketek di rumah tangga, tapi jangan lama-lama. Lah berminggu-minggu ndak berongak-rongak do. Akhirnya masak masing-masing oleh. Buat tungku sebelah ekor, tungku untuk orang produksi, terus sebelah ekor ke laki. Sesama beranak orang berdua. Sonbuk ciknya, Pak. Hari ketujuh Pak. Hari ketujuh. Sesama masakan nak ngak bawa rasa selama 7 hari nak ngak. Copek ngelogak. Nasi dan sebelah produksi cakap nang kelaki ko kurang elok nyalo api ndak ngelogak baru mai sendok lubang lah bangak hanya jadi jadi pelamo-lamo nayo asal lamu awak dek mak kalau bongi awak apa bongi tensi awak nayo deh asal lamu awak nayo deh Pak kolesterol awak nayo maka kalau pembongi jangan lama-lama. Ini ada tingkatan bongi ke Pak. Ada orang yang cepat marah, cepat pula hilangnya. Elok loh. Elok. Nah, elok loh. Cepat marah. Eloknya. Cepat marah, cepat pula hilangnya. Kalau elok leh. Dan elok kenapa? Lambat marah, cepat hilang coba. Kok kembali lambat bono, Pak? Lambat marahnya, cepat hilangnya. Itu tidak. Ada pula orang lambat marahnya, lambat lo hilang. Itu Pak yo. Maka kalau ada apa-apa kok ontok-ontok aja ibu-ibu, hati-hati mu. Orang macam itu lu berbahaya lu. Terjadi lu kejadian ni ibu. Nak asyik bangi ke bini apa je lah bini ke nyon dak ngap bangi dah. Ontok aja nya. Ontok je laki je ke. Nanti dah gosok dia nya. Nanti dia kau masuk. Abang siapa? Dek, Jumat soal buaya kau memang mau undang makan orang tiaya mau sok. Begini coba ada semua. Kau tulis elok tu Pak. Apa bang? Ya teragal lo pakai lajar ya lo. Mintu kelaki. Alah lah hari Jumat esok dia undang lah ayah aja kau le. Banti ayam begini coba ada. Hanya masa ada aku abang cako masuklah baju ke dalam koper Pak. Masuk baju ke koper le. Lah sudah makan. Ya, kok pesapu le mintu ro. Acane kok cito kok. Dan dulu datang kau maka balo elok dulu. Kini dia tak bisa dia membolo sapu ke lepak. Maka dia dah pernah pak kini dan jatuh talak si anukonya. Melulung pada berusi jago. Indah ada buih je le bang. Tak ada buih je le bang. Minta maaf nang abang bang. Akibatnya. Jadi jangan bola lalu je orang lelaki kah? Ya? Jadi bola lalu aja orang lelaki kah? Apa macam itu pula? Jam pula apa ke sama anak kau? Wah dan gaji rumah kau napa kau? Anda je boleh macam itu dulu. Jadi jangan bangi-bangi. Capek tu deh. Jangan bangi-bangi. Nanyok tensi deh. Jangan bangi-bangi. Nah, assalamu alaikum. Tekanang dah mak ubek bangi dulu deh dan najon dulu deh. Tekanang. Nih, tekanang enggak boleh. Dah pernah beramalkan enggak karo. Ingatlah saya ulang lagi lah doanya ya. Rabbi firli zanbi wa azhib ghaizal qalbi wa ajirni minasyaitan. Rabbi firli zanbi. Ya Allah ampuni dosa orang ya Allah.
wa azhib ghaizal qalbi, redam marah engkau ya Allah, wa ajirni minasyaitan, jauhkan aku daripada pengaruh setan. Ini setan nanti membisi orang lo kat awak tu. Baca doa kamu, kemongi le macam tu. Rabbi firli zanbi wa azhib ghaizal qalbi wa ajirni minasyaitan. Kalau awak bangi sedang duduk botaga, bangi sedang tagak, jadi bo duduk bo mandi. Bololok lo pak, bololok. Bangi je le, bo mandi. Bangi je le, bo wuduk. Bangi je le, bo salat. Bangi je le, berdoa lah kalau Ta'ala minta roh baru. Kalau para bangi. Dah. Jadi kalau awak bangi jangan lama-lama, copek sadarnya Allah Ta'ala. 5 pun sudah pak. Nyupaya menguraikan itu ya, diuraikan. Jadi 5 lagi kapanlah nanti saya uraikan. Mudah-mudahan nalimu ko dapat bermanfaat ilmu untuk awak bersama-sama. Kalau bapak punya ini, ikuti ceramah subuh saya di live streaming YouTube dan TikTok setiap subuh Senin dan Kamis. Silakan buat pertanyaan di situ, saya jawab. Kadang-kadang desiko malu bertanya. Tanya aja lah di situ. Buya kami. Iya, Buya kami official. Dia apa dia Buya kami lu Buya. Kamu Buya kami, kepala jam Buya kami ini kan. Tapi apa lu? Buya kami lu. Boleh balik Buya kami lu ya. Kalau dibuat Buya Taufik, banyak lu nama Buya Taufik lu Pak. Tapi kalau Buya kami itu dari sawang aja nya. Jadi nama channelnya Buya Kami Official. Saya berdakwah sekarang ini semata-mata hanya memberikan pencerahan ilmu kepada masyarakat. Itu lu bisa adanya. Ada kau joleh. Itu joleh berdakwah ya. Di Pulau Jambu kah ceramah subuh lah, ceramah lasalah. Khutbah saya belum ya, kapan saya boleh, tapi saya kosong cuma Jumat keempat saja. Kalau mau bawa saya khutbah hanya Jumat keempat saja. Bisa saya sekali-sekali lain besok dong laki ya ilmu tu pencerahan, tapi copek sabui. Jadi mau kau itu jumpa pagi Jumat, anda bisa lah. Seminggu lah menjelang itu. Jadi saya yang kosong Jumat itu yang bisa saya tukar-tukar adalah Jumat keempat saja. Selainnya berisi. Tetap ya. Mari kita tutup dengan doa. Saya doakan ibu-ibu semuanya hidupnya barokah. Saya doakan ibu semuanya selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami jemaah Masjid Raudhatul Jannah Pulau Jambu bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kabulkan segala hajatnya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Jauhkan mereka daripada malapetaka musibah yang bisa menimpa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada jemaah kami ini yang mau pergi ke tanah suci-Mu ya Allah, baik umroh maupun haji, kabulkan ya Allah. Mudahkan segala rezekinya ya Allah. Amankan rumah tangganya ya Allah. Tenangkan jiwanya ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa aqdi hawaijna fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala auladana,
Allahumma sallim jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.